Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju kantor, di tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 559 ayat 3. Debata nasoka nasotarida mata namardusa dang tau mardidaho ho nasun badia nasohatu dosan sun hinagugo sun sangap doho. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian 26 Juni 2020 dari kitab Kolose pasal 1 ayat 17 mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang menghadiri ibadah berpikir, saya ke gereja setiap minggu, tapi saya lebih sering merasa tidak mendapat apa-apa. Selama ibadah, saya tidak bisa konsentrasi. Pikiran saya melayang kemana-mana. Kalau begini terus, apakah ada artinya untuk saya ikut beribadah? Alasan yang sering kita dapatkan adalah mengatakan, khotbah yang tidak menarik, ruang gereja yang panas, musik yang sudah tidak mengikuti zaman, dan penyanyi atau song leader yang tidak menarik, dan banyak lagi alasan yang lain. Semuanya alasan itu ada di luar pribadi dari orang tersebut. Orang seperti itu berpikir bahwa beribadah di gereja adalah sekedar hiburan. Maksudnya orang tersebut akan dihibur selama 1 atau 2 jam lebih. Seharusnya beribadah di gereja berarti datang bersama teman-teman, sahabat, sesama anggota jemaat untuk berbakti kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Menghadiri ibadah ternyata bukan hak, tetapi kewajiban. Seperti kewajiban seorang anak untuk menyatakan hormatnya kepada orang tuanya. Sayangnya, kita lebih sering meninggikan pelayanan kepada sesama manusia daripada pelayanan kepada Allah. Kita berani datangnya terlambat dan pulang lebih awal dari kebaktian. Tetapi kalau di kantor, kita lebih cepat datang dan lebih lama pulangnya. Kita berani duduk gaduh di bangku pada saat kebaktian,
Tetapi pada saat mengikuti seminar atau rapat pertemuan lainnya, kita duduk manis dan manggut-manggut. Saya lama sebagai pendeta di gereja di pedesaan. Jemaatnya berpakaian rapi, yang laki-laki bila datang di gereja memakai kemeja, dan sebagian memakai jas. Biarpun jasnya berkelas ekonomi, tetapi itu menunjukkan rasa hormat mereka telah dipersiapkan sejak dari rumah. Yang perempuan mengenakan busana yang terbaik mereka, walaupun sehari-hari mereka berpakaian seadanya. Kebanyakan dari mereka rambutnya agak basah seperti baru keramas. Mereka semua bersepatu, walaupun waktu berangkat dan pulang mereka menggantikannya dengan sandal jepit, karena harus berbaris seperti kereta api di jalan setapak menuju rumah masing-masing. Ketika ibadah berlangsung, mata mereka menatap lurus ke depan altar. Mereka tidak berbisik-bisik. Mereka orang alimkah? Tidak juga. Karena setelah selesai ibadah, mereka juga ada yang gaduh. Tetapi apapun itu, mereka sudah betul-betul mempersiapkan niat mereka untuk datang beribadah mengikuti kebaktian minggu di gereja. Marilah kita tetap setia dan terus berusaha melakukan ibadah yang benar, dengan kerendahan hati, dengan sikap seorang hamba yang melayani tuannya. Bila tidak, kita akan mengalami masalah ketika kita melayani sesama kita manusia. Karena bagaimana kita bisa dengan baik melayani Allah yang tidak kita lihat? Mungkinkah kita mampu membawa orang lain kepada Allah yang tidak benar-benar kita hormati, dan itu terlihat dari cara kita beribadah? Duduk manis, mendengarkan dengan seksama dalam ibadah adalah batu pondasi setiap kegiatan kesaksian dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang Kristen. Duduk manis sewaktu beribadah bukanlah sesuatu yang gampang, tetapi layak untuk diperjuangkan sampai kita merasakan datang beribadah di gereja adalah sebuah kerinduan, bukan lagi sebagai kewajiban. Karena begitulah seharusnya rasa hormat kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan kekal. Ia yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam-Mu. Ampunilah kami kalau Tuhan mendapati kami kurang sepenuh hati beribadah kepadamu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh setia kepadamu, ya Allah yang kekal.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 3. Kudus, 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 kau tak kelihatan, mata yang berdosa tak lihat wajahmu. Hanya orang kudus yang dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.